Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Qurrata A'yun yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu yang hari ini kita ikuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi dalam serial tafsir juz 30. Kemarin kita telah membahas, kita telah tuntaskan surat Al-Ikhlas. Dan sekarang kita beralih kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Lahab. Surat ini ada di posisinya di pojok kanan bawah ya, surat Al-Lahab. Sebelum kita masuk kepada surat Al-Lahab, kita dengarkan dulu tilawah dari bacaan surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Siapa nomornya si ini Kak Alfi? Hah? Nomornya si polisi. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat ini terdiri dari 5 ayat. Dan turun di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Jadi surat ini termasuk surat Makkiyah. Dan memang kebanyakan surat di juz 30, kebanyakan memang surat Makkiyah yang ciri-cirinya adalah ayat-ayatnya sangatlah pendek. Termasuk surat Al-Masad ini, surat Al-Lahab ini hanya terdiri dari 5 ayat yang pendek-pendek.
Jadi nama dari surat ini sebenarnya ada beberapa ya, sekalian. Ada 3. Yang pertama disebut surat Al-Lahab, diambil dari ayat yang ketiga dari surat ini, yaitu sayasla naron data lahab, yang artinya gejolak api. Lahab. Dan lahab ini kan juga Masya Allah diadopsi kepada bahasa Indonesia ya, dilahap api mungkin gitu ya. Jadi lahab itu gejolak api. Kemudian surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Masad. Surat Al-Masad yang sering ditulis di dalam mushaf, terutama mushaf Madinah ya, itu sering tulisannya surat ini adalah surat Al-Masad, yang artinya adalah tali dari sabut, diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Fi jidha hablum mim masad, masad al-masad, diambil dari ayat yang kelima. Kemudian para ulama juga menamakan dengan surat Tabbat karena diambil dari awal ayat pertama, yaitu Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, surat Tabbat. 2 hari sih. 2 hari tadi. Ya, jadi rencana aku Nih. Saya mute semuanya karena saya hostnya ya, jadi bisa nge-mute semuanya biar konsentrasi. Jadi tadi nama-nama surat, yaitu surat Al-Lahab ini punya 3 nama. Yang pertama Al-Lahab, yang kedua Al-Masad, yang ketiga Tabbat, surat Tabbat. Surat ini membicarakan yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Dalam ayat pertama, Tabbat yada Abi Lahab. Seseorang paman Nabi bernama Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan balasannya adalah masuk ke dalam api yang bergejolak, yang memiliki lahab, gejolak api. Dia juga menyebutkan bahwasanya istri Abu Lahab juga masuk ke dalam api neraka. Jadi surat pendek ini hanya menyebutkan balasan bagi paman Nabi Abu Lahab. Dan surat ini terkenal ya sekalian, insya Allah sudah pada hafal. Dan kaum muslimin seluruh dunia biasanya ketika menghafal Al-Quran ya dimulai dari juz 30, biasanya dimulai dari surat An-Nas, dan melewati surat Al-Lahab ini termasuk surat yang mudah dihafal. Dan sepertinya banyak yang sudah menghafal surat ini, surat Al-Lahab, karena mudah dan karena singkat, ayatnya pendek. Dimulai dari kota ini, kota suci. Al-Quran turun di kota suci ini, kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota yang di dalamnya terdapat Baitullah, Ka'bah, bangunan yang sangat mulia yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Disinilah Nabi lahir, disinilah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah berumur 40 tahun. Maka setelah Rasulullah berumur 40 tahun, Allah mengangkat beliau menjadi Nabi, dan beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tulus sekali. Tidak ada tendensi duniawi sama sekali. Rasulullah nggak menginginkan harta. Rasulullah tidak menginginkan jabatan sedikit pun. Beliau hanya murni mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana latar belakang kota ini yaitu menyembah berhala, menyembah patung-patung yang dinampakkan dengan Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan semua penyembahan kepada berhala
dan hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun betapapun Rasulullah itu sangat tulus, sangat ikhlas, tidak mau harta, tidak mau kedudukan. Yang penting orang-orang ini menyembah Allah. Sangat tulus beliau. Namun masih banyak saja orang-orang yang tidak menerima beliau. Banyak orang yang kontra dengan beliau, memusuhi beliau. Bahkan di kalangan keluarga beliau sendiri. Di kalangan keluarga beliau sendiri pun ada yang menerima, ada yang menolak juga. Karena bagaimanapun adat istiadat yang sudah lama berkembang tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Kemudian suami istri menjadi jauh gara-gara ini. Anak jauh kepada ibunya. Ini gara-gara agama baru, yaitu Islam, agamanya Nabi Muhammad. Orang-orang banyak yang menerima, tapi juga banyak yang nggak menerima. Di antara keluarga yang tidak menerima adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Siapa sajakah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu sekalian yang dirahmati Allah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah Al-Abbas ibnu Abu Thalib. Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Jadi panggilannya Abbas. Dan yang kedua, Hamzah bin Abdul Muthalib. Panggilannya Hamzah. Dan yang ketiga, Abu Lahab. Atau punya nama asli Abdul Uzza. Yang dikenal dengan Abu Lahab. Beliau paman Nabi yang ketiga. Dan yang keempat adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang dikenal dengan Abu Thalib. Jadi paman Nabi ada berapa? 4 ya. Ada 4. Yang pertama Hamzah, yang pertama Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Dan 4 paman Nabi ini berbeda-beda terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mendukung beliau, ada yang memusuhi beliau. Siapakah paman Nabi yang mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam pula? Maka dia adalah 2 paman Nabi yang mulia, yaitu Hamzah dan Abbas. Jadi Hamzah dan Abbas mereka masuk Islam. Namun ada paman beliau yang mendukung Rasulullah SAW, melindungi beliau dari musuh-musuhnya, tapi tidak masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Yang terkenal kisahnya ya, ketika Abu Thalib ingin meninggal, Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Pamannya diam saja. Padahal itu paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah memohonkan syafaat kepada Allah untuk pamannya ini, Abu Thalib. Akhirnya sama Abu Thalib masuk neraka, tapi diringankan azab untuk Abu Thalib. Ya, khusus ini untuk Abu Thalib. Api neraka hanya menyentuh kakinya saja, tidak menyentuh yang lain. Api neraka hanya menyentuh kaki Abu Thalib, yang dengan itu mendidihlah otak Abu Thalib, saking panasnya api neraka. Yang tadi yang mendukung dan masuk Islam tadi siapa? Hamzah dan Abbas. Hamzah yang dikenal dengan Asadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan Rasulnya. Singa, namanya singa ya, sangat garang. Beliau wafat, Hamzah ini wafat terbunuh di perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun ada paman Nabi yang sangat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi. Dialah Abu Lahab yang menjadi subjek pada surat ini. Surat Al-Lahab. Dialah paman Nabi
Abu Lahab yang sangat benci kepada keponakannya, yang sangat memusuhinya, yang sangat mengganggu. Dan dia yang dicela oleh Allah, diklaim oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Asbabun nuzul surat ini adalah berawal dari tempat ini, yang dinamakan dengan Bukit Sofa. Bukit Sofa, sebuah bukit yang ada di Makkah. Sebab turunnya surat ini adalah ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menghimbau, mengundang seluruh orang kafir Quraisy untuk hadir di Bukit Sofa, termasuk Abu Lahab. Semuanya hadir, termasuk Abu Lahab, dan Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa mengatakan sesuatu kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah berkata, menyeru, "Ara'aitum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiqun?" Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh sudah ada di balik bukit ini untuk menyerang kalian? Apakah kalian percaya, wahai orang-orang Quraisy? Apa kata orang-orang Quraisy? Kami percaya, wahai Muhammad, karena kami belum pernah mendapati engkau bohong satu kali pun. Engkau ini kami anggap sudah menjadi orang paling jujur sekota Mekah. Al-Amin, orang paling jujur, orang paling baik lisannya. Nggak mungkin kamu bohong. Kalaupun kamu bilang di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang, kami percaya. Kami akan siap-siap untuk menghadapi pasukan itu. Inilah calon seorang nabi ya. Nabi Muhammad kecil itu memang dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur dan mendapat kepercayaan umatnya. Makanya nanti ketika setelah dakwah, Rasulullah mengklaim dirinya adalah nabi dan utusan Allah, sehingga orang-orang bisa percaya karena Rasulullah adalah orang-orang yang jujur sejak kecil ya. Namun ini adalah kesempatan yang baik Rasulullah untuk mendakwahkan karena umatnya sudah mempercayai bahwasanya Rasulullah adalah Al-Amin, Muhammad adalah orang yang jujur. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Faqulu la ilaha illallah tuflihu." Rasulullah mengatakan, "Maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian, di balik ini akan datang azab yang keras. Maka ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah berhala. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Ketika Rasulullah mengucapkan, semuanya terdiam. Semuanya terheran-heran. Bahwasanya mereka yang awalnya menyembah berhala, ya, disuruh nyembah Allah yang satu. Semuanya terdiam, terheran-heran. Hanya satu yang berbicara. Langsung menjawab seruan Rasulullah. Dan dia adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Beliau mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka tanganmu, wahai Muhammad. Apakah karena ini kami dikumpulkan? Abu Lahab langsung mengatakan, celaka kamu, Muhammad. Buat apa kami dikumpulkan? Apa cuma karena ini? Untuk bilang la ilaha illallah, kami semua dikumpulkan ini. Yang pertama kali menggembosi dakwah Rasulullah malah orang terdekatnya, yaitu pamannya, Abu Lahab. Betapa sedihnya Rasulullah ketika Rasulullah mendengar perkataan itu dari mulut seorang paman beliau sendiri, Abu Lahab. Rasulullah diam. Nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya karena Rasulullah diam, yang membalas adalah Allah langsung. Turunlah surat Al-Lahab. Allah langsung membalas perkataan
Abu Lahab yang mencela Rasulullah dengan tabban laka ya Muhammad. Allah kemudian membalasnya dengan perkataan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka sendiri tanganmu wahai Abu Lahab dan engkau benar-benar celaka. Allah sendiri yang membela Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkataan Abu Lahab tadi. Sampai akhir ayat pun Rasulullah membacakan surat ini. Ternyata Abu Lahab itu masuk ke dalam api neraka. Istrinya juga masuk ke dalam api neraka. Di neraka nanti istrinya akan dililitkan tali di lehernya. Dari sinilah permusuhan Abu Lahab dimulai. Dari sinilah awal permusuhan Abu Lahab. Kemanapun Rasulullah pergi, Abu Lahab selalu ada di belakang untuk memusuhi Rasulullah dan mencela beliau. Dari tempat inilah permusuhan Abu Lahab dimulai. Dari Bukit Sofa. Dan surat Al-Lahab ini merupakan ancaman, balasan dari Allah untuk paman beliau, Abu Lahab dan istrinya yang sudah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya kelak Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka dengan siksa yang sangat pedih. Kita masuk kepada kisah Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab? Abu Lahab, beliau punya nama asli yaitu Abdul Uzza, yang artinya adalah hambanya Uzza. Dan ini adalah nama syirik, nama kafir. Tidak boleh kita menamakan anak kita dengan Abdul Uzza, karena ini adalah artinya hamba Uzza, dan Uzza adalah nama berhala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apa kamu tidak melihat berhala yang bernama Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga itu? Jadi Abdul Uzza itu adalah nama yang tidak diperbolehkan. Maka nama yang baik adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik. Abdul Uzza, Uzza adalah nama berhala. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kunyah beliau, kunyah itu julukan ya, bukan julukan, seperti julukan dari anaknya. Beliau memiliki kunyah Abu Utaibah, karena Utaibah itu adalah putranya Abu Lahab. Abu Utaibah, beliau adalah orang yang paling sengit memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi ponakan sendiri. Mengapa orang-orang menjuluki Abdul Uzza dengan Abu Lahab? Lahab itu artinya adalah ada banyak artinya. Yang salah satunya yang dalam surat Al-Lahab, Lahab itu artinya kobaran, gejolak api. Tapi kalau Lahab dalam arti lain adalah memerah. Hampir sama ya, memerah. Karena wajah Abu Lahab ini warnanya merah. Sangat tampan sekali, kemudian merah. Di antara 4 paman Nabi, yang paling tampan ini Abu Lahab. Beliau paman paling tampan. Warnanya merah, wajahnya merah, sangat tampan. Masya Allah. Wajahnya mengkilap berwarna merah. Makanya orang-orang menyebut dengan Abu Lahab. Lahab merah. Ketika Abu Lahab mengawali permusuhannya dengan Rasulullah di Bukit Sofa tadi, maka setiap kemanapun Rasulullah pergi, Abu Lahab pasti ada di situ untuk mencela beliau, untuk memusuhi dakwah beliau. Pernah terjadi dalam suatu pasar. Ini mungkin adalah di sini ilustrasi pasar yang ada di Makkah, yaitu pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Rasulullah pun berdakwah tidak hanya di rumah-rumah, tapi Rasulullah juga berdakwah di pasar-pasar.
Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah kepada orang-orang di pasar itu. Karena di pasar tempat berkumpulnya orang-orang banyak. Rasulullah mengatakan, katakanlah wahai kalian la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Katakanlah la ilaha illallah, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Rasulullah sendirian masuk pasar ini mengajak orang-orang di pasar. Tapi di belakang Rasulullah pasti ada Abu Lahab, paman beliau, yang senantiasa mengatakan, wahai manusia, orang ini telah sesat orang ini. Orang ini tersesat. Jangan kalian ikuti orang ini. Abu Lahab mesti bilang begitu. Tapi Rasulullah hanya mengatakan, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Abu Lahab mengatakan, jangan kalian ikuti orang ini. Ponakanku ini tersesat orang ini. Orang ini orang gila. Ya Allah, Abu Lahab. Setiap Rasulullah mengatakan dakwah la ilaha illallah, Abu Lahab selalu mencela beliau dengan menghardik, bahkan pernah dilempari oleh kerikil-kerikil di pasar ini oleh Abu Lahab. Namun Rasulullah sabar. Rasulullah pun sabar. Ketika itu ada sahabat yang menyaksikan hal itu. Mereka mengatakan, kami pada waktu itu masih anak-anak. Membuntuti Abu Lahab yang aku melihatnya seakan-akan aku melihat orang yang juling. Abu Lahab ini orangnya sedikit juling matanya. Rambutnya dikepang dua. Ini ciri-ciri Abu Lahab. Rambutnya dikepang dua. Kulitnya sangat putih. Wajahnya merah. Dan sangat tampan. Ini kata sahabat yang masih anak-anak. Ikuti Abu Lahab. Dan Abu Lahab mengikuti Rasulullah. Untuk mencela beliau. Kalau ada orang yang memusuhi dakwah. Ya, kalau orang lain ya, yang memusuhi dakwah. Itu sepertinya masih ringan-ringan saja. Wajar-wajar saja. Tapi kalau yang musuh itu sudah orang terdekat, apalagi pamannya sendiri, itu berat. Dakwah itu jadi berat. Bagaimana tidak berat? Orang-orang melihatnya, loh itu. Pamannya sendiri aja mengatakan Muhammad gila, Muhammad tersesat. Apalagi kita yang nggak tahu siapa Muhammad itu. Pamannya sendiri aja loh bilang Muhammad itu gila, Muhammad tersesat, Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, dan lain-lain. Abu Lahab. Kalau orang yang memusuhi dakwah itu orang terdekat, saudara, itu akan menjadi sangat berat. Dan ini ujian dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Permusuhan atau kejahatan Abu Jahal. Bukan Abu Jahal ya, Abu Lahab ini salah ketik. Kejahatan Abu Lahab, Abu Lahab itu setiap pagi selalu menaruh kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran binatang di depan rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengganggu beliau. Kadang kotoran itu terinjak, kadang kotoran itu baunya tercium sampai ke dalam rumah Rasulullah di Mekah. Sampai-sampai Rasulullah ini agak jengkel ya. Setiap hari itu dikasih kotoran di depan rumahnya. Bayangkan ya, kalau kita jadi tuan rumah, tiba-tiba di depan pagar kita itu mesti dikasih kotoran kucing, dikasih kotoran apa. Tiap hari seperti diteror. Gimana kita? Kita pasti lapor polisi, lihat CCTV siapa yang ada. Tapi Rasulullah sudah tahu ini pasti pamannya Abu Lahab. Sampai Rasulullah mengatakan kepada pamannya agak jengkel. Ayo jiwarin hadza. Tetangga seperti apa ini? Kok kayak gini? Masa setiap hari ngasih kotoran unta, kotoran kambing, kotoran kuda di depan rumah? Tetangga seperti apa ini? Bahkan kotoran itu nggak hanya di depan rumah, ya. Kadang mau ditimpakan kepada wajah Nabi SAW. Ya Allah, Abu Lahab. Kemudian paman beliau yang lain, yaitu Hamzah. Hamzah mendengar Abu Lahab selalu menaruh kotoran di depan rumah Nabi. Hamzah ketika pulang
pulang berburu atau pulang berdagang, tiba-tiba Hamzah mendengar kabar bahwasanya paman beliau Abu Lahab itu senantiasa menaruh kotoran di depan rumah Muhammad. Maka Hamzah yang masih kafir ini marah besar. Masa pamannya sendiri kok kayak gitu kepada keponakannya. Nah, ini juga termasuk adab ya. Orang biasa aja itu nggak tahu kalau ini adalah adab yang kurang baik. Masa pamannya sendiri melakukan hal seperti itu kepada ponakannya. Hamzah ini marah. Kok Abu Lahab kok seperti itu? Menaruh kotoran ke Nabi Muhammad. Akhirnya Hamzah ngambil kotoran unta, kemudian dia ke rumahnya Abu Lahab, ditaruh kotoran itu di kepalanya Abu Lahab. Saking marahnya, saking jengkelnya. Nah, Hamzah. Kemudian Abu Lahab mengatakan, Hamzah, engkau ini apa sudah gila? Kenapa engkau mendukung dia? Muhammad maksudnya. Kita ini sama-sama orang-orang penyembah berhala ya, sama-sama paman Nabi. Kita ini satu tim. Kenapa kok engkau malah saya minta berapa hari doang saya mau ini gitu loh. Kenapa engkau malah menaruh kotoran di wajah membela dia, Muhammad? Maka Hamzah berteriak mengatakan, jangan kau ulangi lagi, wahai Abu Lahab, karena sesungguhnya aku berada di agama Muhammad. Aku berada di atas agama Muhammad. Padahal waktu itu belum masuk Islam. Hamzah akhirnya masuk Islam gara-gara Abu Lahab yang melakukan hal yang tidak baik kepada ponakannya. Ya udah nggak usah deh, ntar cari lagi. Oh, gini. Nanti kita ketemu jam 5 ya. Make apa? Ini kupon Gimana kok kirim caranya? alamatnya. Gini aja. Sudah saya mute semuanya. Saya nggak bisa jadikan co-host ini. Make host bisanya. Ya gini ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai Hamzah ya masuk Islam gara-gara Abu Lahab menaruh kotoran di pintu rumah Rasulullah. Abu Lahab memiliki 4 orang anak. Kita lihat keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab memiliki 4 orang anak. Saya hafal yang 2 ya. Yang 2 saya lupa. Yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah. Utbah dan Utaibah. Nah, saya hafal yang 2, tapi yang 2 saya lupa. 4 orang. Dan 4-4-nya ini adalah orang yang penyembah berhala, tidak mau ikut Rasulullah, tetap pada jalan bapaknya Abu Lahab menyembah berhala. Dan Utbah dan Utaibah itu awalnya adalah suami dari putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, jadi saking sayangnya dulu Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir, saking sayangnya Abu Lahab itu menikahkan putrinya Rasulullah dengan putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Biar lebih silaturahim ya. Nah, Utbah itu menikahi putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Utbah nikah dengan Ruqayyah. Kalau Utaibah itu nikah dengan Ummu Kulthum. Yang nanti di masa depan Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahi oleh siapa? Sahabat mulia Utsman bin Affan. Nah, tapi sebelumnya ini suaminya adalah Utbah dan Utaibah. Ketika baru saja melaksanakan pernikahan. Nah, ini waktu pernikahannya itu Utbah dan Utaibah setelah nikah langsung berangkat berdagang ke Syam. Jadi qadarullah memang tidak ada tidak digauli, langsung berangkat berdagang. Qadarullah. Jadi ketika Utbah dan Utaibah berangkat ke negeri Syam, nah pas di negeri Syam itu Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terjadilah permusuhan antara Nabi dengan pamannya Abu Lahab. Waktu itu Utbah dan Utaibah di Syam, ya, tidak tahu apa-apa. Ada di Syam. Ketika Utbah dan Utaibah pulang
Maka Abu Lahab marah, memerintahkan dua anaknya ini, dua putranya ini untuk menceraikan istri-istri mereka, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Saking bencinya ya sama ponakannya Muhammad Rasulullah, itu sampai disuruh menceraikan istri-istrinya, Utbah dan Utaibah. Abu Lahab mengatakan, wahai Utbah dan Utaibah, kepalaku dan kepala kalian adalah haram sampai kalian menceraikan istri-istri kalian. Akhirnya Utbah dan Utaibah manut sama bapaknya Abu Lahab. Utbah tiba-tiba menemui Rasulullah SAW. Utbah hanya mengatakan begini, aku ceraikan Ruqayyah, terus pergi. Ini Utbah. Tapi ketika Utaibah yang mengatakan kepada Rasulullah, kata-katanya beda. Apa yang dikatakan Utaibah? Sebelum menceraikan istrinya, Ummu Kulthum, Utaibah menarik gamisnya Rasulullah sampai sobek. Ditarik dari belakang, kemudian dikoyak sampai sobek gamisnya, kemudian diludahi wajah Rasulullah. Itu Utaibah. Sampai berani meludahi wajah Rasulullah SAW. Tapi ludahnya nggak kena wajah Rasulullah. Tapi Utaibah ini, ya Allah, sangat nakal sekali. Meludahi wajah Rasulullah, tapi nggak kena. Qadarullah nggak kena ludah. Kemudian sambil menghina Rasulullah. Wahai orang gila, wahai tukang sihir. Kemudian menceraikan. Aku ceraikan anakmu Ummu Kulthum. Ya Allah. Beda ya. Utbah dengan Utaibah. Utaibah itu ya Allah. Sampai mau meludahi, mengoyak gamisnya, mengejek Rasulullah. Kemudian menceraikan putrinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi digitukan, orang terzalimi ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma sallit alaika kalbun min kilabin nar. Ya Allah, kuasakan kepada orang ini anjing dari anjing neraka. Doa Nabi. Ketika Utaibah mendengar doa Nabi, Utaibah gemeter. Karena orang-orang zaman dulu itu percaya bahwasanya doanya orang terzalimi itu mustajab. Walaupun di dalam syariat Islam juga itu benar, doanya orang yang terzalimi siapapun dia, Islamkah, kafirkah, itu mustajab. Nah, Rasulullah ketika dizalimi, diludahi, diejek dan lain-lainnya, Rasulullah berdoa, ya Allah, kuasakan kepada orang ini anjing dari anjing neraka. Salah satu anjing dari anjing neraka. Kemudian Utaibah pulang ke rumah dengan rasa takut, gemetar, cerita ke bapaknya, Abu Lahab. Terus Abu Lahab juga gemeter, waduh gimana ini. Ternyata Abu Lahab dan Utaibah itu sebenarnya itu percaya kalau Nabi Muhammad ini Nabi, Rasul sebenarnya. Tapi gara-gara benci, tidak suka, dendam, akhirnya mereka tidak mau ikut Nabi SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya Utaibah bin Abu Jahal ini, ketika akhir hidupnya, beliau berdagang ke Syam dengan beberapa orang, sampai Utaibah ini bersinggah di tempatnya Bani Zurai, tidur di bawah pohon begitu, tiba-tiba ada singa padang pasir yang menerkam Utaibah. Apa yang diserang? Yang diserang adalah kepalanya Utaibah. Utaibah kepalanya dicaplok sama singa, kemudian Utaibah kepalanya di dalam mulutnya singa itu. Utaibah berteriak, Qatalani Muhammad, Qatalani Muhammad. Muhammad sudah membunuhku. Muhammad sedang membunuhku. Utaibah terngiang-ngiang doanya Nabi Muhammad, anjing dari anjing neraka. Ternyata Allah kirimkan singa padang pasir. Sampai putus kepalanya Utaibah ini meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Begitu hinanya musuh Allah Utaibah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal yang dulu pernah meludahi Rasulullah, dulu pernah mengejek Rasulullah, dimakan kepalanya oleh singa sampai putus dari badannya. Na'udzubillah min dzalik.
itulah sedikit kisah ya dari Abu Jahal dan putranya Utaibah bin Abu Jahal. Kita masuk kepada tafsir per ayat pada ayat pertama surat Allah. Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, binasa, celaka. Yada, tangan. Jadi tangan itu bahasa Arabnya yadun, yada. Abi Lahab, Abu Lahab. Watab, benar-benar pasti celaka dan binasa. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Kata tabbat, kita lihat. Tabbat itu berasal dari kata tabba, artinya celaka. Tabba. Dan Masya Allah, mujizat Al-Quran. Tabba, kata tabba ini, walaupun dibalik, artinya sama. Yaitu ba dulu baru ta. Tabba dengan batta, itu artinya sama. Yaitu celaka, binasa. Masya Allah. Ini termasuk mujizat Al-Quran. Kemudian yada adalah kedua tangan. Kenapa Allah menceritakan yang binasa adalah kedua tangan? Karena kedua tangan itu yang paling aktif dalam memusuhi Rasulullah. Menaruh kotoran, naruh duri, dan yang lainnya. Memukul Rasulullah. Itu yang paling aktif tangan. Tapi sebenarnya yang celaka ya semua anggota badan. Nggak hanya tangan. Ya. Jadi bentuk majas. Ya. Tabbat yada. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sebenarnya yang celaka nggak hanya tangan. Tapi seluruh anggota tubuhnya. Disebut tangan karena yang paling aktif mencelakai Rasulullah, menghina Rasulullah adalah tangan. Kemudian Abi Lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar pasti celaka dan binasa. Kenapa yang disebut di sini adalah Abu Lahab? Padahal nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Para ulama mengatakan, menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengizinkan ada nama kesyirikan di dalam Al-Quran. Abdul Uzza itu nama kesyirikan, hambanya Uzza. Makanya yang disebut adalah Abu Lahab, nama kunyahnya, nama atau julukannya. Dan ini pas karena memang suratnya surat Al-Lahab, Abu Lahab. Dulu Lahab itu karena merah, ganteng, akhirnya disebut Abu Lahab. Tapi setelah turun surat ini, Abu Lahab berubah menjadi orang yang dibakar dalam api, dalam gejolak api nanti. Nah, Lahab. Jadi dulu Lahabnya itu gara-gara ganteng, merah. Setelah turun surat ini, Lahabnya menjadi apa? Gejolak api. Abu Lahab, orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Allah berfirman di dalam ayat yang kedua, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna. Anhu, baginya. Maluhu, hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu, tidak berguna baginya hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ma'aghna. Aghna itu memakai fi'il madhi, kata bentuk lampau ya. Seakan-akan nggak bergunanya itu untuk ke depan, untuk masa datang. Ini kaidah bahasa Arab. Jadi hartanya dan usahanya itu nggak akan berguna di akhirat nanti. Nggak akan berguna. Dan wa ma kasab, menurut banyak ahli tafsir, mereka menyebutkan makna dari kasab adalah anak. Nggak berguna harta dan anaknya nanti di akhirat. Nggak berguna. Karena apa? Karena waktu masih hidup, Abu Lahab pernah membanggakan harta dan anaknya. Ketika Abu Lahab diceritakan di surat Al-Lahab itu,
nanti Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Abu Lahab mengatakan apa? Apabila benar yang dikatakan oleh ponakanku ini, maka sesungguhnya nanti aku di hari kiamat kelak akan menebus dosa-dosaku dengan harta dan anak-anakku. Karena aku punya banyak harta dan aku punya anak-anak yang sungguh mulia. 4 anak Abu Lahab itu mulia-mulia semua. Nah, ketika dikabarkan akan masuk neraka, Abu Lahab membanggakan harta dan anaknya. Dia kira dia bisa menebus dirinya dengan harta dan anaknya. Padahal Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, yaitu hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Manusia mengira nanti di hari kiamat masih ada harta, masih ada anak-anak yang melindunginya. Tidak. Nanti di hari kiamat harta dan anak-anak tidak berguna. Kita tidak bisa lagi jual beli dengan Allah. Ketika dihadapkan oleh neraka, di depan kita ada neraka. Harta tidak berguna, anak-anak pun tidak berguna, nggak bisa melindungi. Yang bermanfaat adalah amal, pahala amal, biqalbin salim, hati yang bersih. Ini yang bermanfaat di hari kiamat. Bukan harta dan anak-anak. Kemana anak-anak kita? Anak-anak kita sudah sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Ibu-ibu yang memiliki anak, jangan harap nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah dengan anak-anaknya. Biar bisa melindungi. Oh, anakku penghafal Quran. Oh, anakku orang yang rajin, beribadah, serta sedekah. Pasti anakku melindungiku. Tidak. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 93. Wa kullahum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Farda, sendiri-sendiri. Kita nanti di hari kiamat menghadap Allah sendiri-sendiri, satu-satu. Kemana anak kita tidak tahu di mana, karena saking banyaknya manusia yang berkumpul di hari kiamat. Kita akan bertemu lagi dengan anak-anak kita nanti di surga. Jadi kita menghadap Allah sendiri-sendiri, nggak bawa harta, nggak bawa anak. Bahkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, pemimpin yang bahkan manusia menjulukinya Khulafaur Rasyidin yang kelima. Saking apa ya? Kepemimpinnya itu saking adilnya, saking sejahteranya waktu itu. Umar bin Abdul Aziz masih keturunan yang Umar bin Khattab. Jadi sebelum wafat, Umar bin Abdul Aziz minta diantarkan ke kuburan. Sambil mengingat mati, turun ke liang lahat. Sampai turun ke liang lahatnya, kemudian Umar bin Abdul Aziz berteriak, ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Berteriak seperti ini di dalam kuburan. Dan ini adalah surat apa? Surat Al-Haqqah dalam juz 29. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ini adalah teriakan orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Mereka mengira harta dan anak-anak bisa melindunginya. Kekuasaan jabatan bisa melindunginya. Tidak bisa. Bahkan sekelas Umar bin Abdul Aziz yang hartanya banyak, kekuasaannya tinggi. Beliau mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna, kekuasaanku telah hilang dariku. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menangis sejadi-jadinya di kuburan itu, di liang lahat. Kemudian setelah itu beliau pulang, kemudian beliau wafat. Diwafatkan oleh Allah. Masya Allah. Allah berfirman selanjutnya di dalam ayat yang ketiga. Sayasla naron dzata lahab.
sayasla, kelak dia akan masuk naron, api, dzata lahab, yang bergejolak. Sayasla naron dzata lahab, kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Lahab itu artinya adalah kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Di saking panasnya ya, sampai tidak mengeluarkan asap, itu dengan itulah Abu Lahab disiksa dengan api yang tidak mengeluarkan asap. Saking panasnya. Ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab nanti di akhirat, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Yang apinya menurut Ibnu Katsir rahimahullah menyala dengan sangat hebat dan sangat membakar. Lahab nyala api yang sangat kuat tanpa asap. Sayasla naron dzata lahab, kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat bergejolak. Dalam tafsir Karimur Rahman, Syekh As-Sa'di mengatakan, kelak Abu Lahab akan dikepung oleh jilatan api dari segala sisinya. Ibu sekalian, paman Nabi yang masuk ke dalam neraka ada dua, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib. Tapi walaupun mereka sama-sama masuk neraka, tapi siksaannya sangat berbeda. Telah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya Abu Thalib itu siksaannya diringankan oleh Allah karena membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Walaupun akhirnya Abu Lahab tidak masuk Islam. Ini khusus ya, memang syafaat khusus untuk Abu Thalib. Itu siksaannya adalah dipakaikan sandal dari api neraka, jadi api hanya menyentuh kakinya, kemudian dengan itu otaknya bergolak mendidih saking panasnya api itu. Namun Abu Lahab, apa yang dia dapat? Narun dzata lahab, api yang sangat bergejolak, yang sangat panas, dikepung Abu Lahab dengan api di mana-mana. Jadi berbeda ya Abu Lahab dengan Abu Thalib dalam hal siksaannya. Dan surat ini, Masya Allah, ini surat ini adalah surat yang pendek, surat yang singkat, dan semua kaum muslimin hafal. Hampir semua kaum muslimin hafal. Bahkan anak-anaknya pun hafal surat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai pada ayat sayasla naron dzata lahab. Ini seperti menjadi doa kepada Abu Lahab bahwa seluruh kaum muslimin mendoakan Abu Lahab masuk neraka. Sayasla naron dzata lahab. Mereka semua menghafal, dari orang tuanya, dari orang mudanya, anak-anaknya hafal surat ini. Mereka semua mendoakan Abu Lahab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena Abu Lahab ini yang pertama kali mengadakan permusuhan dengan Nabi. Akhirnya ikut-ikut semuanya, Abu Jahal dan yang lainnya, Abu Sufyan dan lainnya ikut-ikut, dan Abu Lahab ini mendapatkan dosa yang paling besar karena siapa yang memulai perbuatan dosa, kemudian dosa itu diikuti oleh orang lain, maka dosanya lebih besar, paling besar. Dan Allah mengabadikan ketetapan Abu Lahab masuk neraka ini dalam surat yang pendek, surat yang gampang dihafal. Semua orang muslim tahu Abu Lahab masuk neraka. Jadi di akhir nanti Abu Lahab terkenal ya. Oh, ini orang masuk neraka ini, Abu Lahab. Masya Allah. Ayat yang keempat, ayat selanjutnya, Allah berfirman, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, dan istrinya, وَامْرَأَتُهُ, imro'ah itu istri, dan istrinya, حَمَّالَةَ, pembawa, al-hatab, kayu bakar. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, dan istrinya pembawa kayu bakar. Di dalam satu pendapat bahwasanya wamro'atuhu itu masih ikut ayat sebelumnya, yaitu apa? Sayasla narun dzata lahab,
kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka, wamro'atu, istrinya juga. Jadi istrinya bersama Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka. Siapakah istri beliau? Istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab dikenal dengan Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik, rupawan, cantik. Ummu Jamil. Karena memang Ummu Jamil ini adalah orang yang sangat cantik, kemudian dari bangsawan ya, saudaranya Abu Sufyan, dari seorang bangsawan, sangat terhormat sekali, sangat mulia sekali nasabnya, Ummu Jamil. Dan Ummu Jamil ini memiliki nama asli Arwah binti Harb bin Umayyah. Jadi nama aslinya Arwah binti Harb. Atau nama panggilannya, lakabnya Ummu Jamil. Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ummu Jamil ini juga sama seperti Abu Lahab. Jadi Ummu Jamil dengan Abu Lahab kompak memusuhi Nabi SAW. Sangat sengit permusuhannya, menyakiti. Ummu Jamil ini sakit hati kepada Rasulullah, dendam kepada Rasulullah. Saking dendamnya, saking tidak sukanya, Ummu Jamil tidak sudi memanggil nama Muhammad. Karena Muhammad itu artinya adalah yang terpuji. Yang terpuji. Ummu Jamil ini kalau memanggil Muhammad mudzammam, yang tercela. Hei mudzammam, aina mudzammam? Di mana mudzammam? Yang dimaksud Muhammad. Karena Muhammad yang terpuji. Ummu Jamil saking dendamnya, saking nggak sukanya, itu sampai manggilnya mudzammam. Ummu Jamil disebut dalam Al-Quran hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Yaitu Ummu Jamil ini hampir setiap hari membawa kayu bakar. Untuk apa? Untuk menyakiti Nabi. Jadi setiap hari nggotongi kayu bakar sama nggotongi duri-duri, kayu bakar untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayu bakar ini dijual untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat hammalatul hatab juga berarti pembawa isu dan fitnah, isu buruk dan fitnah. Jadi julukan orang zaman dulu kalau orang yang membawa fitnah, sukanya nyebar fitnah, itu hammalatul hatab. Dia sukanya bawa kayu bakar. Nah, itu berarti dia suka menyebar fitnah, suka mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ibu sekalian ini dalam tata bahasa ya, hammalata itu sebenarnya artinya adalah membawa lebih dari satu. Kalau hamilah itu membawa satu kali. Tapi kalau hammalah itu membawa lebih dari satu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Ummu Jamil itu mengejeknya, memfitnahnya Rasulullah itu berkali-kali, nggak bisa dihitung. Seolah-olah hidupnya Ummu Jamil ini ada untuk mengejek Rasulullah, untuk memfitnah Rasulullah. Hammalah. Ini dalam tata bahasa Arab. Makanya ini menjadi pelajaran bagi para wanita, menjadi pelajaran bagi para istri. Janganlah kita seperti Ummu Jamil, hammalatal hatab, membawa berkali-kali kayu bakar, menyebarkan fitnah, menyebarkan isu, sabar dalam melakukan dosa. Ummu Jamil ini sabar dalam melakukan apa? Dosa. Tiap hari itu mengejek Rasulullah, tiap hari memfitnah Rasulullah. Ini pelajaran berharga bagi para wanita. Jangan sampai karena sakit hati, karena dendam, karena sakit hati, sampai-sampai sabar dalam melakukan dosa. Ummu Jamil ini wanita yang sangat mulia. Coba kita lihat nasabnya, saudaranya Abu Sufyan, mulia sekali, sangat cantik. Istrinya Abu Lahab, mulia. Tapi dia setiap hari membawa kayu bakar. Yang membawa kayu bakar ini harusnya pekerjaannya budak. Dia berani untuk turun dari kemuliaannya untuk apa? Untuk memuaskan nafsu sakit hatinya. Padahal dia orang mulia, orang yang terhormat, tapi berani sampai ngangkuti kayu bakar ini untuk
mengejek Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi, turun sebagai budak. Karena untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Jadi kita kalau sakit hati, kalau sedang dendam kepada orang lain, jangan sampai kita turun dari kemuliaan kita. Jangan dituruti. Iri hati, sakit hati, dendam, itu capek. Bawa kayu bakar tiap hari itu kan capek. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil ini setiap hari bawa kayu bakar untuk memfitnah, menyakiti Nabi. Jadi dalam suatu kisah ya, pernah Ummu Jamil ini pernah memegang batu, ingin memukul Rasulullah dengan batu. Rasulullah waktu itu sedang bersandar di Ka'bah bersama Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, itu ada wanita kesini, sepertinya wanita itu sedang marah, bawa batu soalnya. Sambil berteriak, Muzammam, Muzammam, aina Muzammam, di mana Muzammam? Kemudian Rasulullah, Abu Bakar nyuruh Rasulullah pergi. Rasulullah, sebaiknya engkau pergi, nanti engkau kenapa-napa. Tapi kata Rasulullah, nggak apa-apa, aku di sini. Tenang saja, wahai Abu Bakar. Akhirnya Ummu Jamil datang berkata kepada Abu Bakar, dan anehnya Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah. Abu Bakar terheran-heran ya. Ummu Jamil mengatakan, aina Muzammam akhuka? Mana Muzammam saudaramu itu? Padahal Nabi Muhammad di sebelahnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kenapa engkau mencari Muhammad? Ummu Jamil mengatakan, sampai berita kepada diriku bahwasanya aku dicela oleh Muhammad. Maksudnya di dalam surat Al-Lahab tadi ya, yaitu istrinya masuk ke dalam neraka. Kalau lihat Muzammam, akan aku lempar dia dengan batu. Kemudian Ummu Jamil pergi sambil mengatakan, Muzammaman abaina wa amrohu asoina wa dinahu qolaina. Kami tidak mau mengikutinya, kami memaksiati dirinya, dan kami melepas diri dari Muzammam. Sambil berteriak-teriak gitu. Aina Muzammam, mau melemparkan Nabi Muhammad dengan batu yang dia bawa. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah telah membutakan kedua matanya dari Allah melindunginya. Ada riwayat bahwasanya sayap malaikat Jibril itu menghalangi Rasulullah SAW dari pandangan Ummu Jamil. Jadi itu ya kisah dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang juga sama-sama menyakiti Rasulullah SAW bersama suaminya. Mereka membahu, saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa, pelanggaran. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tali, mim masad, dari sabut yang dipintal. Ada tali dari sabut yang ditimpal. Jid, fi jidiha, kata jid itu artinya adalah unuk, leher. Kata ini digambarkan biasanya untuk menggambarkan keindahan leher. Fi jidiha, di lehernya. Masad itu sejenis tali yang berasal dari pohon al-masad. Dari pohon al-masad yang tumbuh di Yaman. Ayat ini menggambarkan apa? Betapa hinanya Ummu Jamil. Bagian tubuh yang seharusnya indah, yaitu leher, itu nanti di akhirat akan ditali oleh Allah, dijerat oleh tali dari neraka. Dia setiap hari, Ummu Jamil ini di dunia, itu senantiasa membawa tali, kemudian ditaruh di lehernya. Untuk apa? Untuk mengangkat duri-duri. Mengangkat duri-duri yang akan dia letakkan nanti di jalan yang dilalui Rasulullah. Di depan rumahnya, di jalan yang dilalui Rasulullah. Untuk apa? Biar Rasulullah tersakiti kakinya. Kadang orang zaman dulu kan tidak pakai apa? Sandal ya, nggak pakai sandal atau bahasanya nyeker. Ya,
Ummu Jamil ini ingin menyakiti Rasulullah dengan duri. Nah, cara membawa durinya pakai tali. Makanya fijidiha hablum mim masad. Yang di lehernya itu ada tali dari sabut yang dipintang untuk bawa duri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, dan tafsir At-Tabari, saya, istri Abu Lahab itu punya kalung yang sangat mewah dan mahal. Dia mengatakan, sesungguhnya aku akan jual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad. Ya Allah. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya. Jadi ini bersedekah, berinfak untuk memusuhi Islam, itu nanti akan dibalas setimpal ya, dengan apa yang dia sedekahkan. Ummu Jamil menyedekahkan kalungnya yang berharga untuk memusuhi Rasulullah, nanti di akhirat dipakaikan tali dari api neraka. Mujahid menafsirkan bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah pasung leher yang terbuat dari besi. Ya Allah. Istrinya nanti di akhirat siksaannya begitu berat. Ada yang mengatakan masad adalah rantai dari neraka yang panjangnya 70 hasta, sangat panjang. Jadi kalung dari api yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah min dzalik. As-Sadi mengatakan seperti layaknya orang yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya yang mengikatkan tali di lehernya. Jadi ini Ummu Jamil itu sukanya mengikat tali di leher untuk memanggul kayu bakar di punggungnya. Ya Allah. Bisa juga dimaknakan bahwasanya kelak di neraka dia akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya Abu Lahab seraya mengalungi tali dari bahan sabut di lehernya. Nanti Ummu Jamil ini istri Abu Lahab itu di neraka membantu membakar suaminya dengan kayu bakar tadi. Padahal dirinya juga disiksa oleh tali tadi dari neraka, kalung api dari neraka, atau ada mengatakan rantai 70 hasta dari neraka, sambil membantu membakar suaminya di neraka. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Semoga kita dihindarkan dari keluarga yang seperti ini, yang semuanya memusuhi Nabi. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk keluarga, Ibu sekalian. Di surat At-Tahrim, surat di juz 28, surat tentang keluarga, itu ada beberapa contoh keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang suaminya baik, soleh, istrinya juga soleh, anak-anaknya soleh. Itulah keluarga Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Inilah keluarga yang harus kita contoh. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Sungguh ada uswatun hasanah yang terdapat pada diri Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah dengan Khadijah, dan dengan istri-istri yang lain. Ini adalah keluarga idaman, keluarga untuk percontohan. Namun di surat At-Tahrim juga ada contoh keluarga yang suaminya itu soleh, tapi istrinya mengkhianatinya. Istrinya nggak mau beriman. Contohnya suaminya siapa? Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Ada permisalan contoh keluarga yang nggak baik, yaitu keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Yaitu istrinya Nabi Nuh itu berkhianat, nggak mau beriman. Istrinya Nabi Lut juga berkhianat, tidak mau beriman. Ini adalah contoh yang suaminya baik, tapi istrinya nggak baik. Maka istrinya akan masuk neraka dan suaminya masuk surga. Mereka akan berpisah. Mereka akan berpisah. Namun ada contoh yang istrinya sangat solihah, sangat baik, namun suaminya nggak baik. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Dan permisalan keluarga yang istrinya baik adalah istrinya Firaun.
yaitu suaminya Firaun sangat jahat, ngaku sebagai Tuhan, tapi istrinya sangat solihah, beriman kepada Allah. Bahkan istrinya Firaun ini menjadi satu dari 4 wanita terbaik seluruh dunia, yaitu Asiyah binti Muzahim, istri Firaun. Asiyah. Jadi ada ya keluarga yang suaminya tuh jahat, nggak beriman, tapi istrinya baik. Akhirnya apa? Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, mereka berpisah. Walaupun dulu mereka di dunia bersama, tapi di akhirat berpisah. Satunya masuk neraka, satunya masuk surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang pertama seperti Rasulullah, suaminya dan istrinya dan keturunannya semuanya masuk surga. Keluarga yang soleh solihah, yang qurrata a'yun. Namun ada keluarga yang istrinya masuk neraka, suaminya masuk neraka, keturunannya juga. Siapa itu? Keluarganya Abu Lahab. Di surat Al-Lahab ini tadi. Yaitu wamro'atuhu. Istrinya juga masuk neraka, Abu Lahabnya juga masuk neraka. Begitu pula dengan keturunannya. Mereka semuanya akan reuni besar di neraka, saling menghujat, saling membakar tadi. Naudzubillah min dzalik. Makanya di surat At-Tahrim Allah berfirman kepada kita semuanya, Allah menasihati kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari api neraka. Suami kita, istri kita, keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana akhir hidup dari Abu Lahab ya. Ini saya salah ketik lagi, Abu Lahab. Jadi ini adalah tempat makamnya Abu Lahab dan istrinya. Tempat makamnya Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana akhir hidup dari Abu Lahab? Ketika Abu Lahab menunggu kabar kemenangan dari orang-orang Quraisy ketika itu perang Badar ya, perang Badar, ternyata yang menang adalah kaum muslimin. Akhirnya Abu Sofyan datang sambil berlari terbirit-birit. Abu Lahab mengatakan, bagaimana, menang atau kalah? Abu Sofyan mengatakan, kita kalah. Aku heran, kenapa Muhammad itu pasukannya sedikit, tiba-tiba muncul pasukan berkuda, membawa pedang, berbaju putih, mengobrak-ngabrik pasukan kami. Tentara berkuda putih. Itu waktu itu adalah kisahnya, ditolongnya Rasulullah dengan 1000 malaikat dari Allah. Kemudian di sampingnya Abu Lahab ketika dengar itu ada budaknya Abbas. Budaknya Abbas ini Islam tapi masih nggak berani mengutarakan, menyembunyikan keislamannya. Budaknya Abbas mengatakan, tiba-tiba refleks, oh itu malaikat itu yang menolong Muhammad. Wow, langsung Abu Lahab marah, mementung budaknya Abbas itu, dipentung sampai terluka kepalanya Abbas itu. Karena terluka, budaknya Abbas ini pulang lapor kepada tuannya, yaitu istrinya Abbas. Ya, istrinya Abbas ya, paman Nabi ya, Ummu Fadl. Ya. Akhirnya Ummu Fadl marah, ngambil pentungan, kemudian dia ke rumahnya Abu Lahab, dipentung itu kepalanya Abu Lahab, dipukul dengan pentungan sampai terluka kepalanya Abu Lahab. Karena sebab luka itulah Abu Lahab meninggal. Kemudian dari luka itu nggak bisa nutup ya, kemudian dari luka itu muncul penyakit kulit yang menimbulkan bau yang sangat busuk, luka yang parah. Kemudian di tengah jalan Abu Lahab ini kumat ya penyakitnya, kemudian meninggal sampai 3 hari nggak ada yang nemu jasadnya Abu Lahab, nggak ada yang nemu. Ya di sini nih tempatnya makamnya Abu Lahab ini. Orang-orang menemukan Abu Lahab meninggal di tempat ini setelah 3 hari. Bayangkan setelah 3 hari kan sangat busuk sekali, tidak ada yang berani mendekati jasadnya Abu Lahab. Akhirnya apa yang dilakukan? Digali lubang di sebelahnya, kemudian ditendang itu mayatnya sampai masuk ke lubang, terus dilempari dengan batu sampai tertutup lubangnya. Sangat hina sekali akhir hidup dari Abu Lahab. Na'udzubillah. Maka
pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat ini? Yang pertama adalah mujizat. Mujizat Allah. Apa mujizat Allah? Abu Lahab diklaim masuk neraka padahal Abu Lahab masih hidup. Masya Allah. Padahal Abu Lahab masih hidup. Ini mujizat Allah. Abu Lahab bisa saja pura-pura masuk Islam, kemudian mengabarkan keislamannya kepada orang-orang untuk menuduh Al-Quran salah. Jadi kan Al-Quran mengatakan, saya selana rondzata lahab, kelak Abu Lahab akan masuk neraka. Terus Abu Lahab ngomong, saya masuk Islam. Akhirnya kan membuat Al-Quran salah. Ya. Tapi Masya Allah, mujizat Al-Quran menyebabkan Abu Lahab tidak dapat hidayah sampai akhir hayatnya. Dan sampai akhir hayatnya Abu Lahab tetap memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mujizat dari Al-Quran. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sunnatullah. Sebuah sunnatullah dalam dakwah ini pasti ada yang memusuhi. Dari kalangan internal maupun eksternal, pasti ada yang memusuhi dakwah ini. Pasti ada yang nggak seneng kepada Islam. Pasti ada yang nggak seneng kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersabar dalam berdakwah. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur Allah melahirkan kita di zaman ini langsung dalam keadaan beriman. Langsung dalam keadaan agama Islam. Tidak tahu bagaimana kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Apa jadinya? Apakah kita menjadi Abu Bakar yang langsung beriman? Apakah kita menjadi Abu Lahab yang memusuhi Nabi? Bagaimana tidak? Misalkan kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Sudah bertahun-tahun kita nyembah berhala. Tiba-tiba ada orang ngaku Nabi, punya teman malaikat, punya kitab, nyuruh kita menghancurkan berhala. Apakah kita langsung ikut Nabi Muhammad? Belum tentu. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan langsung beragama Islam, langsung beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita belajar surat Al-Lahab ini agar kita menjauhi sifat memusuhi Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang soleh-solihah, tidak seperti keluarganya Abu Lahab dan istrinya dan anak-anaknya yang memusuhi Nabi, memusuhi Islam. Karena surat ini ditujukan kepada Abu Lahab selanjutnya yang sampai zaman ini pasti ada Abu Lahab, pasti ada. Karena orang yang memusuhi Islam itu sampai kapanpun pasti ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC.